Hello, good morning everybody. Welcome to Wahidin YouTube channel. How are you today? I hope that all of you are fine. The previous lesson you have learned about past simple passive, and today we are going to learn about defining relative clause. The goal of learning, the students are able to identify and apply the usages and structures of relative clause based on the context. Oke kelas, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang defining relative clause atau adjective clause, di mana relative clause ini merupakan anak kalimat atau dependent clause dari sebuah kalimat kompleks atau complex sentence. Apa sih complex sentence itu? Complex sentence is a sentence that contains an independent clause and one or more dependent clauses. An independent clause can stand alone as a sentence, but a dependent clause, even though it has a subject and a verb, cannot stand alone. Jadi kalimat kompleks itu adalah sebuah kalimat yang ada atau memiliki induk kalimat atau main clause atau independent clause dan satu atau lebih anak kalimat atau disebut dependent clause ataupun subordinate clause. Main clause atau independent clause atau disebut induk kalimat bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Tetapi anak kalimat meskipun ia memiliki subjek dan verb, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri karena tidak memiliki makna yang utuh. Jadi relative clause atau adjective clause di sini akan menjadi anak kalimat dari sebuah kalimat kompleks. Okay. These are the examples of complex sentence Perhatikan kalimat berikut ini adalah kalimat complex sentence dengan anak kalimatnya adalah adjective clause atau relative clause, di mana ditandai ada dua kata kerja, berarti ini bukan kalimat simple sentence atau kalimat sederhana. Kalimat yang ditandai dengan warna hitam itu adalah main clause-nya, sedangkan kalimat yang berwarna hijau itu adalah relative clause atau adjective clause-nya. Untuk menghubungkan si main clause dan relative clause atau anak kalimatnya, maka kita membutuhkan connector atau kata penghubung. Maka di sini relative pronouns lah yang menjadi kata penghubungnya. Relative pronouns who, that, where, dan whose di sini memiliki arti yang. Who or that is used to tell us which person we are talking about. Who digunakan untuk memberitahu kita orang yang mana yang sedang kita bicarakan. Examples. Annie is a nurse. She helps Paul. So, Annie who helps Paul is a nurse. Annie yang menolong Paul adalah seorang perawat. Annie yang mana? Annie yang menolong Paul. Maka who helps Paul ini kita sebut
relative clause yang fungsinya to modify Ani, yang fungsinya untuk menjelaskan ya tentang si Ani. Next, that is used to tell us which things we are talking about. That digunakan untuk benda ya. For examples, I can't find the money. It was on the table. So, I can't find the money that was on the table. Saya tidak bisa menemukan uang. Uang tersebut berada di atas meja. Saya tidak bisa menemukan uang yang berada di atas meja. Maka that was on the table ini sebagai anak kalimatnya atau yang disebut relative clause. Sedangkan I can't find the money ini disebut dengan main clause. Next, where is used to tell us which place we are talking about. Oke, selanjutnya adalah where ya yang digunakan untuk merujuk kepada tempat. Examples. This is the town I was born. This is the town where I was born. Ini adalah kota di mana saya dilahirkan. Oke, where di sini artinya di mana ya? Bukan yang. Tapi dia tetap menjadi relative clause ya, menjelaskan tentang the town. Ini adalah kota. Kota yang mana? Kota di mana saya dilahirkan. The last one is whose. Whose is used to tell us about possession or possessive ya. Whose digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Examples. The boy is my classmate. His father is a doctor. The boy is my classmate whose father is a doctor. Anak laki-laki itu adalah teman sekelas saya yang ayahnya adalah seorang dokter. Whose father is a doctor ini adalah relative clause atau anak kalimat dari si main clause the boy is my classmate. His father di sini ya merujuk kepada possessive. His merupakan possessive adjective, maka his bisa diganti menjadi whose lalu diikuti nounnya father ya. Whose father is a doctor ini merupakan relative clause dari main clause the boy is my classmate. Jadi relative clause itu diletakkan sedekat mungkin dengan benda yang ingin kita jelaskan ya. Okay class, that's all our lesson today. I hope that it will be useful for you. Keep spirit in learning. See you next meeting. Good morning.